Iman yang dapat memindahkan gunung. Yesus berkata, jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, hanya sebesar biji sesawi. Sulit sekali. Saya hampir membawa biji sesawi ke sini untuk menunjukkan satu biji sesawi. Saya punya stoples biji sesawi. Itu sulit sekali untuk dilihat. Butuh kamera khusus untuk memperlihatkan kepada Anda betapa kecilnya biji sesawi itu. Yesus berkata, sekiranya imanmu sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Inilah pentingnya iman itu, tapi seringkali kita tidak membicarakan ini. Sering kita berbicara mengenai kasih karunia dari Allah dan segalanya, dan kita berkata kita berbicara mengenai iman, tetapi tidak masuk lebih dalam mengenai apa arti sesungguhnya dan kebenaran iman itu. Kadang kita berkata, saya percaya Allah dapat melakukannya, tapi ternyata tidak. Seringkali kita berkata, oh Allah menolong saya dalam hal ini, tapi kita tidak beriman. Banyak orang ketika berdoa untuk kanker dihilangkan atau ini dan itu, tapi dalam hatinya mereka tidak percaya. Ada orang-orang yang dikarenakan sifat bawaan dalam pelayanan kami melakukan pelepasan, dan yang kerasukan roh jahat atau orang yang terasuki mereka datang. Terkecuali jika mereka percaya bahwa Yesus Kristus dapat melepaskan mereka. Ini akan menjadi cobaan iman yang berat. Paulus berkata di kitab Roma pasal pertama, orang benar akan hidup oleh iman. Ada sesuatu dalam pikiran Anda di mana Anda berpikir, terkadang orang-orang bingung bahwa iman adalah yang seperti Anda pikirkan. Ini adalah sesuatu yang tidak berwujud dan tidak terlihat. Tapi Yesus melihat iman mereka ketika orang lumpuh dibawa oleh sahabatnya. Mereka harus membongkar atap untuk menurunkan pria ini. Semua orang butuh sahabat seperti ini untuk membawa kepadanya. Sampai di sana Yesus melihat iman mereka. Ketika seorang wanita 12 tahun pendarahan, ia pergi dari satu tempat ke tempat lain. Dokter tidak dapat menolongnya, begitu banyak uang yang sudah dihabiskan. Ia menjadi miskin dan tidak memiliki apapun lagi. Dia sudah mencoba cara kedua, cara ketiga, coba pengobatan itu dan pengobatan ini, dan ia telah kehilangan seluruh harapan ketika ia mendengar seorang manusia. 100% manusia, 100% Allah. Ia mendengar, iman timbul karena pendengaran akan firman Allah. Iman timbul karena sering mendengar. Itu sebabnya Anda harus memperhatikan di mana iman Anda. Perhatikan apa yang Anda dengar. Dengan telinga, perhatikan dan bertanya, apakah ini dari Allah? Karena sesegera mungkin hal yang terus didengarkan akan menjadi iman dalam diri. Mungkin bukan iman dari Allah. Setiap orang memiliki iman. Mungkin hari ini mengenai Anda, masa depan Anda, karir Anda, keuangan yang tidak akan pernah pulih. Anda tidak akan pernah bisa tinggal di suatu tempat atau melakukan sesuatu dalam hidup. Inilah iman Anda. Selama Anda memiliki iman, Anda tetap seperti itu. Dan menghadapi kesulitan dalam kurungan karena Anda sedang dipenjarakan dalam iman Anda. Hari ini Allah mau menghancurkan belenggu dan rantai yang ada di dalam pikiran Anda karena iman Anda berada dalam kehendak iblis. Apa itu iman? Dan apa hubungannya dengan kebenaran? Karena dikatakan orang benar hidup oleh iman. Kita mengutip ayat, saudara. Kita berbicara mengenai ayat-ayat ini tetapi kita tidak memahami apa maksudnya. Mengapa dalam pasal 4, Roma pasal 4, Abraham percaya kepada Allah dan hal ini diperhitungkan sebagai kebenaran. Apa hubungannya dengan iman dan kebenaran? Mengapa sesuatu dalam pikiran Anda yang Anda pikirkan dapat memiliki hubungan dengan integritas Anda? Dengan Anda tidak mencuri, curang, bergosip, memfitnah, menonton pornografi, tidak melakukan hal-hal demikian. Apa hubungannya dengan iman Anda? Saya pikir kita masih belum mengerti betapa berkuasanya iman itu. Dan kita menggunakannya dengan lalai. Bahkan dalam doa kita. Seseorang pernah bicara kepada saya mengenai doa tanpa jiwa. Pernahkah Anda mendengar?
Doa tanpa jiwa? Seseorang datang dan berdoa kepada Anda dengan tidak memiliki arti. Anda tidak mendapat apa-apa. Bahkan jauh lebih buruk atau sama seperti ketika Anda mulai. Hanya doa biasa. Ada seorang laki-laki di mana suatu hari saya berbicara dengannya mengenai cara menghadapi sesuatu. Dan itu salah, saya berkata, Anda tidak dapat melanjutkan pelayanan saudaraku seperti yang Anda lakukan saat ini. Kami duduk bersama, saya berkata Anda harus mengambil keputusan. Dia berkata, mari kita berdoa. Dan saat ia mulai berdoa, saya tidak bercanda karena ini akan terdengar kasar bagi Anda. Dan di pertengahan kami berdoa, ia membuka matanya dan berkata, Isik, Anda mengatakan sesuatu mengenai doa saya? Ya, Anda sedang berdoa tanpa jiwa, tidak bersungguh dengan apa yang Anda ucapkan. Anda hanya ingin menutupinya di bawah selubung dengan sebuah doa dan berkata, saya tidak mau mendengar apa yang Anda katakan pada saya saat ini. Dan saya hanya mau menutup pembicaraan ini. Jangan berkata mengenai kesalahan saya dalam pelayanan. Saya tidak mau mendengarnya. Dan mari kita tutup ini dengan doa, sehingga ini menjadi jalan keluar kita. Saya berkata, Anda tidak perlu berdoa. Anda tidak perlu, cukup ambil perkara ini dan bawa kepada Allah. 3 hari kemudian pria ini datang kepada saya dan berkata, saya mau berdoa. Saya mau berdoa. Baik, mari berdoa. Dan ini memberikan perubahan. Dalam hidupnya, karirnya, dalam pelayanannya, dia melalui sebuah musim di padang gurun dan musim kering secara bersamaan. Karena padang gurun dan musim kering berbeda. Anda dapat melalui padang gurun dan ini akan terdengar luar biasa. Yesus pernah di padang gurun. Yohanes Pembaptis juga pernah di padang gurun. Ini tempat yang sunyi, tempat yang terasing. Tidak banyak yang dapat mengganggu Anda. Itu padang gurun Anda. Beberapa orang merasa sangat kesepian selama masa ini. Tapi ini hal yang baik bagi Anda. Mengalami padang gurun. Tapi bukan berarti musim kering. Biasanya setelah padang gurun, Anda ditabis seperti Yesus, diperintahkan, atau Allah hanya ingin mengangkat Anda ke level berikutnya. Setelah padang gurun itu. Tapi jika Anda mengalami musim kering, sesuatu sedang terjadi. Dan Anda harus menghadapinya. Dan Anda tidak dapat menghadapi musim kering ini tanpa iman. Jadi kami berdoa. Berdoa menghardik musim kering itu, kutuk itu yang menghalanginya, keuangannya, keluarganya, dan pelayanannya. Dan laki-laki itu bertobat dari hal-hal sihir. Ia bertobat. Karena inilah yang terjadi ketika Anda melakukan sesuatu dan bukan dengan iman, Anda melakukan sihir. Karena rencana kedua, rencana ketiga yang Anda coba lakukan untuk melawan apa yang Allah dapat lakukan dalam hidup Anda, itu adalah sihir. Banyak orang tidak memahami mengenai sihir. Anda tahu jika Anda sedang menonton siaran ini di Timur Tengah, tahu apa itu sihir. Jika saat ini Anda di Afrika, Anda tahu apa itu sihir. Mengapa Anda melakukan sihir? Untuk kuasa. Kuasa untuk mengubah hal-hal. Anda tidak perlu mengambil rambut dari seekor binatang dan memotong serta meminum darah dari seekor ayam atau berhubungan dengan sihir. Anda dapat melakukan sihir tanpa perantara apapun. Alat apapun di tangan Anda dapat melakukan sihir. Dan banyak orang Kristen, mereka ada dalam sihir tanpa menyadarinya. Karena mereka yang menciptakan kehendak Allah yang palsu. Dan inilah yang pria itu lakukan. Dan ia harus menerimanya dengan iman. Dan ia harus bertobat dari hal itu. Dan hidupnya diubahkan, pelayanannya diubahkan, keluarganya diubahkan. Semuanya diubahkan dalam hidupnya. Karena ia berdoa, doa 1 menit bersama saya dengan iman. Inilah pentingnya iman itu. Tapi jika kita lihat kata dari iman, datang dari bahasa Yunani pistis. Kepastian dari kebenaran akan segala, keyakinan dan kepastian. Dan kepastian itu ketika ia menggerakkan perilaku Anda menjadi iman. Jadi iman itu tidak pasif, itu aktif. Iman bukan sebuah nama atau kata, itu kata kerja. Itu bergerak. Sehingga saat Anda memiliki iman, ini tidak pasif. Banyak orang mengutip ayat, diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Tapi ada iman di sana, karena berdiam merupakan sebuah pergerakan. Anda harus berdiam diri, bukan Anda pasif. Anda masih aktif dalam Allah. Menunggu bukanlah pasif. Dalam banyak perkara, menunggu dalam Allah adalah bentuk aktif dari menyembah
Dan percaya kepada Allah dan penjelasan lainnya, ini adalah hubungannya dengan Kristus. Inilah iman. Kepercayaan beragama dan meletakkan kepercayaan ini dalam tindakan. Jadi pada dasarnya inilah kepercayaan ketika seseorang berkata saya percaya. Itu berarti saya berjalan melaluinya. Dalam bahasa Yunani artinya berjalan melaluinya. Ini bukan tidak terlihat dalam pikiran Anda. Ini bukan hal yang cukup dengan Anda katakan saya percaya. Semua orang percaya kepada Allah. Anda percaya hanya ada satu Allah. Iblis juga percaya dan gemetar. Yakobus 2 ayat 19. Jadi jika Anda menggunakan kepercayaan seperti sebuah pemikiran, bahkan iblis tahu akan hadirat Allah. Seorang pengkhotbah berkata, Anda tidak akan pernah menemukan satu pun setan ateis dalam pasukan iblis. Semua roh jahat tahu keberadaan Allah. Semua dari mereka. Bahkan para ateis ketika mereka berkata saya tidak percaya Tuhan, mereka memiliki iman untuk berbicara dan menjadi musuh Allah. Sesungguhnya mereka percaya. Sangat luar biasa. Begitu banyak ateis yang berdebat dan berkata, kami menolak setiap iman, setiap bentuk kepercayaan, kami tidak mau memiliki iman. Anda memiliki iman. Apa yang baru saja Anda katakan itu iman. Anda memiliki Allah, tidak katanya. Saya bilang ya. Adalah Allah diri Anda. Pikiran Anda, kepintaran Anda. Anda berdebat, membuktikan bahwa Allah itu tidak ada. Inilah posisi tertinggi Anda, inilah dewa Anda. Dan Anda menyembahnya setiap hari. Kita tidak menyembah Allah yang sama. Orang berkata, oh semua orang, semua agama, mereka menyembah Allah yang sama. Ini bentuk kebohongan dari lubang neraka. Kebohongan dan pengalihan. Saya melayani satu Allah, menyembah satu Allah, saya tahu namanya. Pada kitab Keluaran 3 mulai dari ayat 13 sampai 15, namaku adalah. Katakan kepada mereka Musa, karena Musa manusia pintar, dia mengajukan pertanyaan penting, siapa namamu, apa yang kukatakan, siapa yang mengutus aku? Ini sebuah pertanyaan yang logis dan sangat pintar. Dan Allah menyukai dan menjawab, namaku, katakan, akulah aku mengutus engkau. Akulah aku mengutus engkau. Ketika Anda perhatikan bahwa akulah aku berarti keberadaan diri. Satu keberadaan pribadi. Dia tidak butuh siapapun untuk menciptakannya. Ia tidak diciptakan, ia tidak diciptakan. Ia adalah keberadaan pribadi selamanya dan selama-lamanya. Katakan pada mereka. Dan kemudian ketika Musa tertunduk, Allah mengulanginya kembali dan berkata, katakan Tuhan Allah mengutus engkau. Tuhan di sini bukan sebuah kata. Ini adalah nama. Ketika Anda melihat Tuhan, itulah Yahweh. Kapanpun Anda melihat Tuhan, itulah Yahweh. Dan kemudian ia berkata, namaku akan disebutkan dari generasi ke generasi. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Inilah permintaannya. Engkau akan menyebut aku dengan namaku. Jadi bagaimana Anda dapat berkata Allah lain dan Yahweh adalah sama? Tidak, saya tahu nama Allah saya. Dan kita memanggilnya dengan namanya. Saya memanggilnya ketika berdoa kepadanya. Dengan namanya. Dia memiliki nama. Allah memiliki nama. Yeshua HaMashiach. Ini menciptakan perbedaan besar. Karena ketika ada yang berkata kita menyembah Allah yang sama. Allah itu kata yang lemah. Terkecuali Anda menaruhnya di depan Elohim Israel. Allah Israel. Barulah Anda merujuk kepadanya. Karena semua orang memiliki Allah. Tapi tidak semua orang menyembah Allah yang sama. Tapi ketika Anda merujuk pada iman, iman adalah kunci karena iman adalah permulaan dari awal. Dan akar dari tindakan Anda. Inilah mengapa Abraham percaya. Dan ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Tahu kenapa? Karena ia mematuhi suara Allah. Jadi dalam iman ada ketaatan. Anda tidak dapat berkata saya memiliki iman dalam Allah dan Anda berjalan ke arah yang lain. Jika Anda berkata saya percaya kepada Allah, Anda akan pergi dan mengikuti apa yang Allah perintahkan. Banyak yang berkata saya memiliki iman, saya memiliki iman. Dan hari ini mungkin setelah kita menyelesaikan siaran ini, kita akan berdoa untuk peningkatan iman. Di awal tahun saya berpuasa dan berdoa kepada Allah untuk memberikan kepada saya sebuah peningkatan iman. Belum pernah saya doakan sebelumnya. Selama 17 tahun dalam kekristenan, saya tidak pernah berdoa untuk peningkatan iman. Saya mengakuinya kepada Anda. Itulah saya. Dan saya putuskan berdoa untuk peningkatan iman yang dapat menggerakkan gunung. Jika saya harus masuk dalam wilayah iblis, saya lebih baik memiliki iman. Alasan saya tidak pernah mendoakan ini,
karena saya merasa saya memiliki iman yang hebat. Tapi Allah tunjukkan kau bisa punya iman yang lebih. Kau butuh iman lebih untuk apa yang sedang kau kerjakan. Sehingga ketika waktu dan rintangan datang dan ketika tribulasi dan siksaan di mana saya mendapatkan penyiksaan setiap waktu, saya butuh iman yang hebat, iman yang lebih besar. Ada seorang pria dan saya sangat menyukainya, namanya Frank. Saya tidak tahu bagaimana saya menyebut nama belakangnya. Frank Barslimo, maaf kalau salah sebut. Pria ini mendengar suara Allah dan Allah memanggilnya untuk berdoa bagi kebangkitan. Jadi pria ini pergi ke kamarnya dan ini yang saya sebut iman. Saya berbicara dalam pelayanan mengenai kuasa dari benih. Jadi iman seperti biji sesawi. Yesus memperkenalkannya dengan benih sesawi. Dan pria ini mengandung penglihatan yang Allah berikan kepadanya, kebangkitan. Dia mengandung iman di dalamnya. Ia akan melihat gerakan yang kuat dan berdaulat dari Allah. Jadi dia duduk di dalam gereja dan ia tidak puas. Ia mendengarkan pengkhotbah dan dia seperti, tahu kenapa? Karena saya membaca ini. Dan apa yang saya lihat tidak sesuai dengan ini. Dan harusnya ada sesuatu yang lebih hebat. Saya mau seperti itu. Jadi pria ini pergi ke kamarnya dan memisahkan diri, menguduskan dirinya untuk berdoa. Dan semakin ia berdoa, seperti itu, semakin ia berdoa, semakin banyak iman datang kepadanya dan semakin berhasrat. Dan dalam hatinya mulai terbakar sampai pada titik ia mulai bergulat dengan Allah di dalam roh dan berkata, "Berikan padaku kebangkitan atau aku akan mati. Aku tidak akan melakukan sesuatu kecuali apa yang Engkau katakan kepadaku dalam firman-Mu. Aku mau dipenuhi dalam hidupku. Aku tidak akan pergi." Ini yang saya pelajari dari pria ini. Saya belajar dari kesaksiannya. Ketika saya berdoa, saya berkata, "Aku akan menjadi seperti kertas tempel dalam tangan-Mu. Aku akan terus seperti ini. Kau tidak akan dapat melepaskan aku. Aku akan melakukan banyak doa dan bergulat dengan Engkau sampai Engkau memberikan padaku kebangkitan pribadi dan api." Dan setiap kali saya melakukan hal ini, Allah menyukainya. Sungguh, Ia menyukainya seperti murid yang berada dalam sebuah kelas. Guru menanyakan sebuah pertanyaan dan tangan mereka selalu begini. Dan mereka begitu terusik. Tapi setelah beberapa saat, Anda melihat murid-murid lain tidak tertarik dan Anda menghargai mereka yang begitu perhatian karena sepanjang waktu mereka di kelas. Sehingga mereka membuat Anda merasa keberadaan Anda diperhitungkan. Jadi hampir seperti sukacita Allah ketika kita pergi padanya seperti pria ini lakukan. Begitulah ia pergi ke kamarnya dan berkata, "Aku tidak akan pergi keluar." Istrinya membawakan nampan dengan makanan dan meletakkannya di depan pintu. Ia tidak memakannya. Terkadang ia membuka pintu dan minum air putih, memasukkan sesuatu ke mulutnya. Dia kehilangan berat sekitar 5 kilo. Anda pasti berkata, "Oh, saya mau itu." Tapi pria ini terpanggil dan ia memiliki iman. Kemudian di tempat yang lain, seorang pria pengkhotbah kulit hitam, yang cacat pada salah satu matanya karena suatu penyakit yang dia alami. Dan saat itu adalah masa perbudakan. Mereka tidak meninggalkan rumah seperti awal tahun 1900-an. Ini seperti 60 tahun sebelum Martin Luther King Jr. Sebelum hak sipil dan lainnya. Pria ini mendengar suara Allah dan ia memiliki iman dan ia meninggalkan kotanya. Ini sebuah resiko yang tinggi bagi orang kulit hitam saat itu untuk meninggalkan kota sendirian. Karena itu membahayakan diri sendiri. Pergi dan berjalan di jalan, mereka dapat membunuh, menyakiti Anda. Dan ia pergi ke suatu tempat yang Allah telah tugaskan baginya. Dan pria ini percaya baptisan Roh Kudus. Dan dia percaya dengan ucapan syukur. Tetapi ia belum memiliki kedua hal tersebut. Iman. Dan pria ini pergi. Dan dua pria beriman ini mengalami kisah yang luar biasa. Dua pria ini yang berbeda bangsa, mereka bertemu melalui iman. Karena Allah memiliki rencana.
Ketika Allah mulai mengimpartasikan iman di dalam Anda melalui tahtanya, ada alasan untuk iman tersebut. Anda harus memiliki iman itu dan Anda melihat hal-hal yang belum terjadi di sekeliling Anda saat ini. Tetapi iman yang memberikan Anda harapan, memberikan Anda visi dan tujuan untuk terus berjalan dan terus lakukan apa yang Anda sedang lakukan. Karena Anda tahu Allah telah meningkatkan iman Anda dan Ia akan datang dan Ia akan memberikan pada Anda terobosan. Itulah iman. Dan keduanya bertemu. Dan ada lagi cerita lain mengenai wanita. Dan pria ini tidak diusir keluar dari gereja karena ia berkulit hitam. Tapi dia diusir dari gereja karena ia berbicara mengenai baptisan Roh Kudus. Ia diusir dari gereja di mana ia berbicara mengenai baptisan Roh Kudus yang sebenarnya baik. Tapi pria ini sendiri tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi ia tidak menyerah. Iman. Karena imannya. Dan kebangkitan datang di jalan Azuzah. Dan ada tsunami pergerakan dari Allah. Ada yang berkata bertahun-tahun kemudian kepada jurnalis, wanita ini berumur 80-an. Kata pria itu, ya kejadiannya hanya bertahan 3 tahun. Ini yang dikatakan terjadi kebangkitan besar, ini tidak pernah terjadi. Wanita itu berkata tidak. Hal ini masih terbakar di hati saya. Siapapun yang menyimpan iman saat kebangkitan itu, mereka terus mempertahankannya. Jurnalis lainnya bertanya kepada wanita lain, seorang Yahudi yang baru selamat dari tahanan konsentrasi Jerman Hitler, Nazi Jerman. Dan ia bertanya padanya, seorang yang percaya pada Kristus, bagaimana Anda dapat memiliki iman kepada Allah setelah ketiga anak Anda dan suami Anda masuk dalam ruangan gas dan tidak pernah keluar? Bagaimana Anda dapat bicara mengenai keberadaan Allah setelah apa yang Anda saksikan dalam tempat konsentrasi iblis yang luar biasa itu? Bagaimana Anda dapat berbicara mengenai keberadaan Allah? Dan inilah bagaimana ia menjelaskan iman. Dan saya percaya ia memiliki semua kelayakan untuk menjelaskan iman. Ia berkata, iman adalah ketika Anda memiliki semua alasan untuk tidak percaya, tetapi tetap percaya. Itulah iman. Jika Anda lihat di sekeliling, dunia semakin kacau dan Anda melihat semua jenis pembalikan dari bumi dan semua orang pergi ke arah yang berbeda, dan Anda berkata, sekalipun tidak ada yang bersamaku, aku tetap mengikuti. Jika mereka ke sini, aku akan ke sana karena Allah memanggil aku. Aku tidak peduli perkataan mereka, penilaian mereka, atau mentertawakan aku, karena aku hidup hanya untuk menyenangkan Yesus Kristus. Aku tidak peduli apa yang orang lain lakukan, karena imanku dalam Yesus Kristus nyata. Dan aku akan pergi untuk mematuhinya. Aku tidak peduli kondisi gereja, betapa menusuknya, betapa duniawinya. Aku akan pergi mencari kebangkitan dalam rumah tanggaku. Aku akan berbalik kepada Yesus setiap harinya. Aku tidak peduli berapa keuanganku, berapa saldo yang ada di bank. Mereka tidak akan bisa memenjarakan dan membatasi imanku. Aku tidak peduli bagaimana laporan dari dokter. Bagaimana pendapat kedua, pendapat ketiga itu. Aku hanya peduli pendapat Allah. Dan aku pergi kepada Allah. Dan jika aku harus mengetuk pintunya 100 kali untuk pelepasanku, aku akan mengetuk pintunya terus menerus. Karena aku percaya kedaulatan Allah. Dan aku percaya bahwa Ia adalah Allah yang baik. Aku percaya penebusku hidup. Karenanya aku dapat menghadapi hari esok. Itulah iman. Iman tidak diuji dan tidak perlu dibuktikan ketika semuanya baik kepada Anda. Tetapi jika kebaikan tidak terjadi, Anda mengalami kegagalan pernikahan, kegagalan bisnis, gagal mengasuh anak-anak, apapun itu. Tetapi tetap mempercayakan keluarga Anda kepada Kristus dan masih dapat berkata, saya berserah akan semuanya bagi Allah segala pujian. Itulah iman. Mungkin hari ini saat Anda menonton siaran ini, mungkin Anda di suatu tempat, kami memiliki lebih dari 300.000 pengikut di Afghanistan yang tidak boleh membawa Alkitab. 50.000 orang terdaftar dari Arab Saudi. Bahkan Anda
tidak dapat menyebut nama Yesus Kristus, tetapi Anda dapat menonton siaran ini. Mungkin dari Pakistan, Anda tidak dapat menyatakan bahwa Anda memiliki hak untuk mengubah agama Anda. Dan salah satu pengikut terbesar kami adalah Mesir, juga Indonesia. Saya mau menantang Anda hari ini. Di mana iman Anda? Allah yang mana yang Anda sembah karena Anda memiliki iman pada sesuatu? Apakah hal itu dapat menyelamatkan Anda? Apakah hal itu sungguh peduli pada Anda? Saya tidak mau menjawab pertanyaan ini. Saya mau Anda yang mencari. Saya di sini bukan untuk mengubah keyakinan Anda. Saya mau Anda menanyakan pertanyaan. Allah mana yang benar? Dan di mana iman Anda? Karena saya menanyakan pertanyaan itu, saudaraku. Dan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ketika saya hampir bunuh diri sebelum mengenal Yesus. Dan dia mengubah hidup saya. Dia juga dapat lakukan hal yang sama pada Anda. Anda cukup bertanya saja. Saya katakan kepada Anda, ketika saya di bawah dan saya hampir bunuh diri, Yesus Kristus menampakkan dirinya kepada saya secara ajaib dan mengubah hidup saya. Apa yang saya pelajari? Saya belajar misteri terbesar yang dapat ditemukan manusia. Saya belajar bahwa saya menyembah Allah yang menyuruh saya untuk membunuh dan mati dalam namanya. Dan hari ini saya menyembah satu Allah yang datang dan mati bagi saya. Itulah perbedaannya. Jika Anda belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda dapat mengundangnya dalam hati Anda dan berkata, datanglah Tuhan Yesus, saya percaya, saya punya iman bahwa Engkaulah anak Allah yang hidup. Saya percaya Engkau mati di kayu salib bagi dosa saya. Dan Engkau bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Saya percaya padamu. Engkaulah jalan satu-satunya. Datang dan jadilah pusat hidup saya. Berikan saya hidup baru. Dan ampuni dosa saya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin.